dalam arti apa, suatu keilmuan, apalagi kita kan orang Jawa itu kan, adab Jawa itu kan ada. Jadi dalam arti untuk pengisian kodam itu yang betul ya, itu harus melalui ritual puasa. Itu biasanya itu biasanya puasa mutih itu minimal paling cepat 3 hari, paling cepat 3 hari. ya. Itu biasanya. Terus nanti selama puasa itu membacakan mantra atau doa dari kodam yang diinginkan tersebut itu. Terus kalau sampai pengisian itu jarak jauh, maaf sekali ya Mas, itu jadi dalam arti di dalam dunia spiritual itu, apalagi keilmuan itu, orang-orang zaman dulu itu kan tidak ada pengisian kodam jarak jauh. Jadi dalam arti intinya sampai itu kena korban ilmu internet. Assalamualaikum, maaf ini dengan Mas siapa ini ya? Mas Andri Setiawan. Oh ya, Mas Andri. Itu mau konsultasi gimana Mas? Pada konsultasi masalah itu kembang emosional, terus punggung lo panas pripun gitu. Itu itu sudah yang dirasakan seperti itu, panas, punggung panas, terus emosi itu sudah dirasakan sudah lama Mas itu Mas? Ya sudah sih Pak, kadang apa ketutan itu apa punggung kadang sok ketutan. Ini Mas siapa ini Mas? Mas Andri Setiawan. Mas Andri tinggalnya di mana Mas? Kebumen Mas. Itu ya, itu Mas Andri itu merasakan seperti itu, apa sudah dicek ke medis itu atau belum? Oh belum. Ya itu kan mungkin sering emosi, itu mungkin peredaran darah kan kurang lancar juga bisa, itu satu. Terus mungkin juga dalam arti kayak fisiologis itu kan juga kecemasan juga bisa gitu loh. Itu juga. Jadi medisnya kan seperti itu. Nah, masalah yang berkaitan oleh klinik berkaitan gitu. Ya itu kalau dalam arti berkaitan dengan klinik atau non medis itu, jadi dalam arti Mas Andri sering kepala pusing, terus emosi seperti itu. Nah, itu apakah Mas Andri itu pernah isian badan atau isian kodam atau nyimpen jimat itu seperti itu enggak? Pernah. Isian badan itu jarak jauh atau jarak dekat Mas Andri? Jarak jauh Pak. Berapa kali sampean? 1 kali. 1 atau 2? 2 kali Pak. Itu pakai kapsul ya? Iya betul Pak. Itu pengisian itu sudah lama sampean jarak jauhnya itu? Sudah berapa ya? Ada 6 bulanan kurang lebih ya. Sampean sudah berkeluarga belum? Sampun Pak, sampun. Coba Mas Andri flashback itu dalam arti Mas Andri itu sebelum mengisi kodam dan sesudah mengisi kodam itu sering cekcok dengan pasangan atau istri enggak? Sepatah dua patah kata gampang marah-marah tanpa sebab. Iya betul. Itu sering lah. Setiap pengisian itu kena mahar berapa sampean? 3,5. 3,5 itu 350 atau 3,5 juta? Iya betul. 350. Jadi 2 kali itu ya? Iya betul. Terus itu juga setelah sampai pengisian itu kecemasan itu juga ada ya? Kalau mau tidur malam seperti ini itu pikiran itu kemana-mana dulu, dalam arti halusinasi ke Surabaya, ke Jakarta baru bisa tidur gitu ya? Susah tidur Pak. Saya tidur paling jam 1 baru bisa tidur. Oh gitu. Terus
Itu juga kalau sampean tuh ke kamar mandi itu mau muntah itu nggak bisa itu ya, cuma awek-awek itu aja ya. Oh, kalau muntah sih enggak, cuma susah tidur aja. Kalau mau muntah-muntah itu awek-awek itu ya nggak. Enggak lah, enggak kalau muntah. Terus semenjak pengisian itu juga Mas Andri itu sering nggak mencium bau-bau wangian? Bau wangian ya pernah sih, kayak minyak-minyak misik gitu. Terus sering juga melihat bayangan kelebatan. Iya betul lah, kadang bayangan kelebatan, terus pernah melihat kayak harimau yang besar itu, pernah. Terus itu juga semenjak pengisian juga itu jauh dari ibadah, itu kayak sholat itu sering lupa rakaat itu ya. Iya betul Pak, iya. Ya itu mungkin kalau medisnya itu apa yang dikatakan tadi itu sampai merasa pusing, terus sering emosi, itu kemungkinan ya peredaran darah kan kurang lancar. Ya. Oh iya Pak, iya. Ya, itu kan iya, mungkin Pak. terus kecemasan itu juga bisa. Kecemasan itu kan macam-macam, ada keinginan yang tidak sesuai yang diharapkan kan juga bisa, itu satu. Terus Iya Pak. yang dari klinik itu atau yang non medisnya itu mungkin dari dampak kodam yang dari isian itu jadi dalam arti itu gini Mas Andri, itu suatu keilmuan atau pakem, biasanya itu orang pakem itu kan suatu dasar-dasar, jadi dalam arti apa, suatu keilmuan, apalagi kita kan orang Jawa itu kan adab Jawa itu kan ada, jadi dalam arti untuk pengisian kodam itu yang betul ya, itu harus melalui ritual puasa. Itu biasanya itu biasanya puasa mutih itu minimal paling cepat 3 hari, paling cepat 3 hari. ya. Itu biasanya. Terus nanti selama puasa itu membacakan mantra atau doa dari kodam yang diinginkan tersebut itu. Terus kalau sampai pengisian itu jarak jauh, maaf sekali ya Mas, itu jadi dalam arti di dalam dunia spiritual itu apalagi keilmuan itu orang-orang zaman dulu itu kan tidak ada pengisian kodam jarak jauh. Jadi dalam arti intinya sampai itu kena korban ilmu internet. Gitu loh. Jadi dalam arti suatu seseorang untuk pengisian badan atau menurunkan suatu keilmuan itu kan harus ada pakemnya atau tataran itu apa keilmuan itu. Jadi dalam arti seseorang itu biasanya itu menurunkan suatu keilmuan atau menurunkan suatu ilmu itu satu usianya itu harus matang, mencukupi. Dalam arti matang mencukupi itu di atas 40 tahun. Itu loh. Terus yang kedua itu biasanya orang itu sudah pernah menikahkan anaknya. Caranya wis mantu. Jadi dalam arti kalau orang Jawa itu untuk menurunkan suatu keilmuan, satu usianya belum matang, belum di atas 40 dan belum pernah menikahkan anaknya itu ya sama saja bohong. Itu satu. Itu kan ada pakemnya Mas itu. Terus yang kedua itu kalau sampai itu pengisian kodam jarak jauh itu sampai kena itu korban ilmu internet. Nah, jadi dalam arti ilmu-ilmu yang di internet itu kan hanya sebatas tambahan saja, jangan sampai dijadikan pedoman dasar. Yang dijadikan pedoman utama itu yang membimbing secara langsung. Jadi kalau sampean seperti itu kan ibaratnya sampean laku ngelmu tanpa guru. Itu seperti itu. Jadi kemungkinan kalau sampean ada masalah-masalah itu kemungkinan juga apa yang dikatakan dari sampean tadi klinik dari itu juga bisa gitu loh. Itu soalnya soalnya apa Mas, kodam yang dari isian itu kan awal mulanya membantu, memperlancar, mempermudah segala sesuatu urusan manusia, tapi nanti akhirnya akan membelokkan, memelencengkan, bahkan menjerumuskan kiblat manusia, memelencengkan akidah
tuntunan Kanjeng Nabi itu sholat sering lupa rakaat, memelencengkan akidah tuntunan rumah tangga itu sering cekcok gitu. Terus itu nanti endingnya hari tuanya, hari senjanya itu kalau kodam yang dinamakan itu kodam itu yang diisi itu kan energi negatif atau sebangsa jin ya. Nah itu kalau tidak diputus rantai goibnya itu hari senjanya itu biasanya itu sakit-sakitan, raga itu sudah nggak kuat, tetapi yang di badan itu ingin mempertahankan hidup lebih lama di dunia. Jadi dalam arti bisa makan, kencing, berak di tempat tidur. Lah itu kan jadi dalam arti kita hidup di dunia itu kan sebab akibat itu kan ada mas. Wong nandur bakalan ngunduh itu mesti ada. Jadi itu sampai itu ibaratnya urusan atau mainan goib ya kenanya juga mesti goib. Gitu loh. Itu seperti itu. Cara memutus mata rantai berapa? Ya itu kalau kita memutus mata rantai itu kita kan ada media air doa mas itu loh. Itu. Sampai sudah berteman di Facebook saya belum? Sudah pak, sudah. Ya, kalau sudah ya. Sering lihat YouTube juga, YouTube bapak. Ya itu kalau sudah ya alhamdulillah. Soalnya kan kalau belum itu tak sarankan tak suruh nyimak Facebook saya, postingan-postingan saya, biar dalam arti apa intinya biar tidak membeli kucing dalam karung. Soalnya kan di zaman sekarang itu kan media-media itu gampang untuk mengelabui dan dilabui. Oke, kalau sering nyimak bapak itu tertarik nonton itu. Kita juga ada anak didik juga di Kebumen itu juga ada itu yang dekat kolam. Dekat kolam renang Kebumen itu juga ada itu. Kolam renang Kebumen. Ya, pasar Kebumen ke selatan ada kolam renang, itu di sana itu juga ada. Terus di dekat KUA Kebumen juga ada. KUA Kebumen gitu. Itu yang itu apa KUA dalam yang di dalam itu loh. Yang dekat apa utara Tetek Sepur. Tetek Sepur. Ya. Terus yang di Kutha Winangun Kebumennya itu ada juga itu perempuan namanya Mbak Ukta itu juga ada, itu juga anak didik kita. Itu. Mbak Ukta nggih. Kutha Winangun itu caket karo kula iki kula kan Prembun guys, Kutha Winangun. Oh, sampai sama lapangan Prembun tuh mana? Pertigaan Prembun tuh. Lapangan itu. Kula ngidul, Pak. Ngidul arah Mirit niku. Gitu. Ya. Kula daerahe jenenge Desa Bonorowo, Surabaya. Itu. Ya. Ya itu kan kita itu Mas kalau sampai sudah berteman di Facebook ya alhamdulillah kita dengan air doa itu Mas itu. Kita untuk itu. Okay. Ya nanti kalau ibadah sampai pengen intinya ya terserah sampai mau pengen menyelaraskan atau untuk mengetahui ataupun memutus rantai goibnya itu atau memunculkan kodam yang dari leluhur itu nanti dengan air doa itu nanti bisa dilanjut dengan chat WA itu biasanya kan nanti kan terkirim alamat nanti kan kirim-kirim itu nanti kita jadi dalam arti nanti kirim-kirim itu kan itu juga kan nanti intinya gini Mas kan kita itu kirim-kirim itu kan nanti untuk ongkos kirim ada terus untuk ongkos packing ada nah jadi dalam arti itu kita saling ada rasa tanggung jawab satu terus yang kedua tidak saling merugikan dan dirugikan gitu loh itu seperti itu jadi dalam arti nanti kalau sampean pengen ya itu nanti silahkan chat WA terus itu tadi nah yang air niku saged nggih nyelaraske kodam leluhur apa-apa. Oh, itu bisa. Bisa itu nanti untuk memunculkan bisa itu loh. Oh, nggih. Soalnya nggih kula napa nggih tertarik sering ngimpi-ngimpi wonten napa namine pocong apa dilanang wonten sing barang usap ngono sering wonten niku kok. Ya itu nanti semoga nanti dimudahkan semua itu Mas itu.
Ya, ya. Oh.